dipukul kepala, yang ini kakinya ditajongin, suaminya tobat. Jahat banget. Iya jahat. Laporin aja ke polisi. Balia yang mengaku mendapatkan kekerasan dari sang suami justru dibantah keluarga lantaran suaminya merupakan tunarungu dan jelas ya. Itu masuk pembulian loh, Bu. Anak tuh cepat ya masuk kelas biar dapat pelajaran. Benar, di PD ya. Bapak sudah memikirkan belum? Memarahi guru di depan siswa yang bersalah, Sama. itu efek kedepannya seperti apa? Oke, halo guys, kembali lagi di channel FKR Project yang selalu memberi kalian konten-konten yang menarik dan aktual tentang kasus-kasus yang lagi viral maupun sedang trending. Ya, kali ini yang viral di FYP gue adalah kasihan ya, ibu-ibu itu. Ternyata ada hal yang menarik pengen gue angkat ya. Mungkin kalau kisah kalian udah denger ya. Terus tetapi dari 2017 ternyata dia sudah mengemis dengan logat kasihan. Mari kita bahas di channel ini. Buat teman-teman yang baru mampir ke channel, jangan lupa guys kalian bantu gue dulu dengan klik tombol subscribe-nya. Yang udah klik tombol subscribe gue ucapin banyak-banyak terima kasih. Jangan lupa juga untuk lakukan tombol loncengnya, like juga, dan jangan lupa juga untuk klik komen. Kita mulai videonya sekarang juga. Let's go. Pertama, gue bakal ngejelasin sedikit. Jadi awal terkenalnya ibu-ibu ini, ibu-ibu tuh terkenal saat ada yang buat video dengan hafal lagunya. Kita dengerin dulu ya. Oh, ada lagu baru lagi. Nih. Kasihan. Gara-gara itu ya, jadi ibu ini sering mangkal di situ, maksudnya sering nunggu di situ. Akhirnya ya pengendara mobil ini sampai apal. Mungkin dia selalu lewat jalan itu dan ketemu ibu itu. Dan dia dengan logat kasihan gimana menurut teman-teman semua ya? Next. Tetapi saat ibu ini viral, kita lihat nih, isi tasnya nggak sengaja kebuka ketika ada pengendara lewat ya. Duit ini lebih banyak daripada isi dompet saya. Kita coba cek isi tas dia. Kasihan Terngiang ya. Anjay, duitnya banyak banget. Ini ya, ternyata yang lebih kasihan saya. Ini lupa untuk mengunci tasnya atau mensleting tasnya. Biasanya disleting sih. Kalau gue lihat di video-video sebelumnya, orang-orang ini tasnya disleting. Mungkin karena ibu ini lupa, akhirnya masukin duit, lupa sleting. Dan ini banyak banget. Kalau kita lihat komennya, ternyata pas lihat isi tasnya, gue lebih kasihan sama diri gue sendiri. Kamu harus jadi kasihan. Sebenarnya kayaknya rezeki ibunya ya. Ya kita nggak tahu karena rezeki dia juga. Dan ini merintis karir dari tahun 2017. Mungkin bisa lama lagi ya. Nah, next. Oke, kita coba dengerin kisahnya. Ini kisahnya cukup viral juga. Hampir 30 juta penonton ya. Video ini viral ya. Pun yang ibu mau langsung aku kabulin. 1. Kasihan. Ini Willy Salim ya. Coba nanya ke ibunya. 3. Sekarang mau masuk TV, masuk video. Ibunya kan kasihan. Kenapa? Dimarahin suami, dipukul kepala, yang ini kakinya ditajongin, suaminya tobat. Jahat banget. Iya jahat. Laporin aja ke polisi. Ya penjara aja. Hah? Iya, uang saya diambil. Sebenarnya ibu enggak mau mengemis, disuruh suaminya enggak kerja, enggak ditidurin. Kasihan. Ada nggak? Salut yang ibu banget pingin? gue kisahnya. Ingin rumah Emang harga rumah berapa? 5 juta. Yakin? Iya. Ini Kasihan. 5 juta buat ibu. Ini dari mana uangnya? Rezeki dari yang di atas. Anjay. Langsung nangis ya. Oke, kita coba masuk ke komen ya. Ya Allah, kasihan beneran. Itu isi tasnya uang semua anjir. Coba cari kasihan lagi ngitung uang. Iya tak? Anjir, di balik layar kasihan ngitung duit. Di balik layar iya tak? Gue penasaran deh. Ntar ya. Gue udah nyari sih.
nggak ada gitu ya. Kasihan lagi ngitung uang. Yang ada video gue yang kedua tadi ya, yang gue bahas isi tasnya, isinya duit semua emang ya. Ya rezeki ibunya lah ya. Next. Ternyata tadi kan dia bilang dia di KDRT ataupun dipukul dengan suaminya. Dia disuruh ngemis, itu dibantah sama pihak keluarganya. Nah, ini salah satu acara ya. Dia ngecek ke lokasi acara Trans 7 ya. Kita dengerin. Dia menelusuri. Jadi rame ya di sini. Sayangnya ketika tim selebrita Ada badut loh. menjumpai Balia, tiba-tiba petugas Satpol PP langsung mengamankannya. Namun selang beberapa jam diamankan, Balia diantar pulang setelah diinterogasi petugas. Balia memang tinggal di rumah sederhana. Namun sejatinya keluarga sudah melarang Balia untuk mengemis, namun ia tetap melakukan hal yang sama. Balia yang mengaku mendapatkan kekerasan dari sang suami justru dibantah keluarga lantaran suaminya merupakan tunarungu dan tunawicara. Lantas Ini suaminya ya? Balia tak sekasian itu? Tim Celebrities Explore menemukan ibu Balia pengemis di insiden viral. Ini cari juga. Jangan dong. Wih, di kamera tersembunyi ya Caicanya. Ya. Apa kita ngobrol dulu aja. Udah kayak interogasi pak, kayak apa ya? Narkoba gitu ya. Ada orang tersembunyi. Oke, ini perkampungannya ya. Wow, masih bener-bener perdesaan ya. Oke, tapi ini ini beda ya. Ini buat interogasi dia ya. Nah, ini rumahnya, masuk-masuk gang, teman-teman. Rumah Dari Aksiana. suami itu memang ada apa sih? Ada kebiasaan, ada keterbatasan, terus ada kebiasaan juga. Apa kebiasaannya? Beliau itu kan memang tunarungu, tunawisma juga. Nah, kalau beliau mau interaksi sama orang lain, itu pakai tangan, Pak. Suka tepak tangan, gitu kan? Tepak pukul tangan. Nah, untuk Bu Iqbal mungkin beliau itu ngerasa dipukul. Padahal memang itu untuk cara interaksi. Itu Pak enggak, silakan tanya ke semua di kampung di sini. Sebetulnya pihak keluarga itu selalu melarang gitu, selalu mengingatkan dan melarang jangan mengemis, jangan meminta-minta karena itu pekerjaan yang kurang baik. Tapi cuma dilarang aja, dan buktinya ini bukan kasus baru, ini dari tahun 2017 teman-teman ya. Dan kita coba masuk ke kolom komentar. Kasihan di prank. Mana Willy Salim udah kasih 5 juta. Kasihan lagi ngitung uang. Tahu artinya tunawisma nggak sih mas? Ternyata yang kasihan kita semua. Gue agak ngakak ya, tadi ternyata ada komen yang bilang kayak gini. Tahu artinya tunawisma nggak sih mas? Ternyata tunawisma itu artinya seseorang yang tidak memiliki tempat tinggal. Terus apa hubungannya ya dengan dipukul gitu ya? Ya mungkin ya, gue tau lah, mungkin keluarganya menutupi lah ya, dengan iming-iming melarang si kasihan ini ya, ibu tersebut. Karena kalau dia bilang ya kami menyuruh gitu sih, biar ibu itu mengemis, kan kagak mungkin dong. Bisa-bisa dia di penjara kan. Makanya dia bilang seperti itu. Dan menurut gua kagak paham sih artinya tunawisma itu apa ya. Mungkin tunawicara kali ya maksudnya. Maksudnya seperti itu. Bukan tunawisma. Tunawisma kan gak ada tempat tinggal. Oke, next. Ini ada bukti video yang beredar ya di tahun 2017. Dan bener-bener ini video 2017 gak? Kok kualitasnya bagus ya? Oke, coba kita lihat ya. Ini kayaknya 2017 gak sih? Tapi dari grafiknya sih iya sih. Guncangannya Android. Wow, ini dari tahun 2017 ya. Kasihan. Oh, ini tasnya belum ada ya. Tasnya belum ada ya. Dan wajah ibunya sih kayaknya masih sama ya. Sama di rumahnya. Oke. Wow. Kita masuk ke komen. Ternyata outlier. Pemain lama ya ternyata. Dari tahun 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Udah berapa tahun tuh? Banyak banget ternyata pemain lama, outlier teman-teman ya. Oke, kita coba lihat sisi
konten kreator ya, seorang Doni Rahman. Ini suaminya Ibu Mbal. Pak Opik. Oh, Pak Opik. Ya kan agak lemas. Itu Pak Opik nggak mukul tuh. Saya minta ituin vitamin aja gitu. Di sini ya, Bu. Iya. Apa kabar Ibu? Lagi kurang sehat Ibu? Aduh, ibunya langsung diinfus ya. Gimana Ibu kabarnya, Bu? Capek ya? lemas badannya Puyeng. sama aslinya dia panggilannya Mbak. Ini positifnya ya alhamdulillah ya mungkin rezekinya mau Bumbal itu mudah-mudahan dari sini. Dari segi negatifnya sebagai keluarga yang motor itu yang pada ngasihnya Iya, saya ngasih. gitu. Sebenarnya dalam hati saya sebagai jujur saya ngerasa sakit. Jadi kayak bahan apa ya? Dan candaan Bercandaan kayak ejekan gitulah. Bukannya apa-apa ya. Dia punya anak takutnya jadi bahan ejekan. Kan dengar ceritanya katanya disuruh sama suaminya. kalau masalah kayak gitu enggak ada kata suruh Kekerasan kerja, tuh nggak ada ya? kekerasan nggak ada sama sekali. Tuh dibantah ya, nggak ada kekerasan. Tunawicara. Kerja atau enggak? Kerja bukan ada yang nyuruh, kalau ada yang nyuruh ya Tadi tuh udah disebut. Cuma sehari 30.000 dan itu cukup buat sekolahin anak. Nggak cukup Nggak ya. cukup ya Bu. Iya. sudah sering gitu bilangin sama bibi ya kan berusaha gitu terus tapi ke bibinya Kita ngelarang nih karena kita juga kan nggak bisa ngasih 100% ke dia istilahnya. Aku tuh punya anak loh. Ketika viral ini tapi ternyata ibu nggak dapat apa-apa, aku sedih sih. Jadi bahan olok-olok aja di sosial media buat apa gitu. Nggak kebutuhan Tapi yang perlu kita. dengan viral ya, bukan maksud olok-olok ya. Menurut gua di TikTok itu buat jadi bahan bercandaan aja. Tapi bener sih olok-olok ya maksudnya. Tapi kan dengan video kayak gitu jadi viral gitu. Jadi ibu ini toh masuk TV juga ya. Oke, itu anaknya ya, dan gua akui kalau anak kayak gitu apalagi dari sisi suaminya ada kekurangan dan yang bisa mencari duit ya hanya ibunya.
kalau ngelihat komen nih, lebih percaya ke ibunya daripada keluarganya. Gue setuju ya dari komen ini ya. Apalagi keluarganya bilang ngebantu. Ya kalau emang dia ngebantu pasti ibunya gak akan ngelakuin hal seperti ini teman-teman ya. Next, kalau udah viral mah saudaranya ngedeketin. Itu hal yang umum sih di Indonesia ya. Kasihan Bang, tanyain yang dikasih Willy Salim kemarin takut diambil orang. Buset, keluarganya pada muncul ya gitu ya. Karena pengen masuk TV. Anjay. Nggak bercanda. Jangan seujon ya. Kita lanjut lagi masuk ke topik yang lagi viral lagi. Ada yang terlambat 3 menit nih. Siswa di SMK 5 DPS dihukum guru BK buat tugas menulis 1,5 jam. Hingga tertinggal 2 mata pelajaran. Oke, nah ini dia ya. Oke, kita dengerin dulu videonya. BTW, gue pengen jelasin dulu. Jadi abang ini adalah salah satu anggota DPD ya, DPRD, yaitu daerah Denpasar atau yang dikenal dengan Bali. Nah, ini salah satu pejabat ya. Makanya dia berani. Kita coba dengerin videonya seperti apa. 5 menit. Bapak nggak usah ngelindungi guru, Pak. Mereka bayar soalnya, Pak. Udah, Pak, udah. Sudah lah. Apa dasar hukumnya ya? Kok bisa sampai 2 halaman begini? Nanti kalau anak tuh cepet-cepet dia tabrakan seperti tempat sekolah lain, itu napi itu gimana ya? Toleransi tuh ada. Ini tuh gimana diapain ini terus? Ini kan termasuk pembulian ya. Ini termasuk pembulian loh, Bu. Anak tuh cepet dia masuk kelas biar dapat pelajaran. Benar. Karena sekolahnya dapat APBN dari pemerintah Republik. Saya mengeluarkan uang APBN-nya agar mereka masuk kelas, bukan untuk menerima hukuman. Hukuman tuh yang humanis saja. Ibu jangan begitu tangannya. Sorot ibunya, sorot. Lagi lain. Nah, sorot, jangan begitu tangannya. Gimana ya? Ibu merasa diri paling hebat gitu ya. Terus anak-anak mau diapain sekarang? Ini kalau misalkan situasi macet, situasi apa, kami aja di kantor pemerintah terlambat 5 menit, 10 menit, nggak masalah, karena situasional. Saya kira Anda, guru BK harus datang ke kantor saya, Anda jelaskan. Saya akan undang berani kali ke kantor saya, Pak, dan jelaskan di depan saya apa sih maksud tujuannya. Kalau perlu, kita minta penjelasan di depan aparat. Ini sudah jam 9, kamu masuk 7.30 ya? 7.30? 1,5 jam ngapain aja? Terlambat tuh kasih dia ambil sampah atau push up 3 menit, 3 kali 5 menit, senang badan sehat. Atau suruh dia lari 1 kali di lapangan ini cukup kok, 10-5 menit masuk. Ini temuan nih baru pertama kali saya lihat di sekolah di Bali seperti ini. Nama sekolahannya jadi jelek loh. Belum lagi masalah anggaran, dana bos sekitar 5M ditambah uang komite sekitar 3,6M. Kelasnya kebus, kelasnya panas. Sekolahnya kotor, daki. Mau nggak seperti SMK 2 yang ada di sana, di negara tersangka, kepala sekolahnya? Paham ya? Kamu mulai hari ini tidak boleh ada lagi kayak begini-begini ya. Yang sehat, suruh muter aja ini, sehat, keringetan, masuk kelas, selesai. Itu bukan masalah fisik, itu masalah disiplin, bukan begitu aja. Gue setuju banget sih statementnya. Masuk. Ini disuruh ngeringkas. Kan ketinggalan berapa pelajaran kamu? 1 atau 2? 2 pelajaran lah itu mah. 5 menit. Ya, tapi gue setuju banget gitu statement yang dia berikan ya. Karena buat apa toh nulis sepanjang-panjang apalagi kalimat ngeringkas kayak gitu ya, malah ketinggalan pelajaran. Lebih baik ya olahraga, setuju banget. Ya sama sih kalau di sekolah gue yang dulu sih olahraga sih. Kalau telat ya paling push up, lari. Tapi ini ngeringkas. Kalau ngeringkas sih mungkin gue gak akan telat sih. Ini bikin kapok banget ya. Coba kita masuk ke kolom komentarnya. Guru BK bukan ngehukum. Maksudnya? Next. Sumpah deh, makin lama semakin memanjakan siswa. Itu namanya ngajar disiplin, Aryo. Kalau guru telat, ada saksinya nggak? Itu ngajarin disiplin. Oh, oke. Jadi dari netizen ini, ya menurut gue sih bagus gitu ya pendapat dari ini ya. Tapi kalau dari netizen ya, ini ngajarin disiplin ya. Tapi maksud dari Pak Arya ini mungkin ya, hukumannya itu ya yang lebih logis saja gitu ya. Jangan sampai ketinggalan 2 pelajaran. Itu kan karena sayang banget. Udah telat, pelajaran tertinggal kan. Ya sama aja sayang banget kan, waktunya terbuang sia-sia.
lebih baik ya kalau pengen disiplin ya mungkin maksud Arya ini adalah kita dengan olahraga. Tapi ya gimana menurut kalian, setuju apa enggak? Tapi ya dari netizen juga gue masih setuju gitu, telat 3 menit ya harus disiplin ya. Tapi dulu ada yang lebih parah sih ya, kalau nggak salah dulu pernah ada namanya kita telat 1 menit aja itu disuruh pulang, nggak boleh masuk sekolah ya. Itu parah banget sih. Mungkin dulu teman-teman ada yang pernah ngalamin ya, telat 1 menit nggak boleh masuk tuh. Itu hukuman yang mantep sih ya. Ya tapi di sisi lain, kalau kita ngeliat dari sisi lain teman-teman ya, itu mengajarkan kedisiplinan gitu ya. Ya mungkin dengan dia hukuman guru ini dengan merangkum biar nggak ngulangin kejadian yang sama gitu ya, buat dia kapok ngerakum. Cuma ya nggak dipungkiri kok ya salah juga gitu. Dan di sisi lain gue nggak ngebela Arya juga salah, yang di mana dia kayak marahin seorang murid itu marahin seorang guru di depan murid gitu kan. Ya jadi kesan-kesan, murid ini dibela nih kan ya. Kesan-kesan ya dia makin besar kepala, dia bakal sering telat gitu ya. Menurut gue salah juga sih Arya ini ya. Dan ini ada salah satu dosen yang mengomentari tingkah laku si Arya ya. Ya salah satu pejabat ya. Next. Bapak anggota DPD yang terhormat. DPD ya. Bapak sudah memikirkan belum? Memarahi guru di depan siswa yang bersalah itu efek kedepannya seperti apa? Siswa akan dengan semena-mena melakukan kesalahan nantinya. Bener. Dan tidak takut karena gurunya dimarahi orang. Kedua, hukuman meringkas itu adalah hukuman yang baik. Karena ini adalah latihan akademis, memahami sesuatu, mensintesiskan. Yang ketiga, telat 3 menit harus dimaklumi. Dari mana Bapak dapat teori seperti itu? Kalau suatu saat anak-anak itu mendaftar pekerjaan dan telat wawancara kerja selama 3 menit, ya hilang kesempatannya. Misalnya dia pitching bisnis untuk startup, kemudian telat 3 menit, ya hilang sekian miliar suntikan dana. Gimana Pak maksudnya? Kok orang telat malah dibela? Kita kan sedang mengajarkan siswa tentang konsekuensi hidup. Ketika ada kepala sekolah membela gurunya, Bapak bilang, diam, jangan dibela. Loh, bukannya demokrasi itu juga harus mendengarkan argumen dari dua belah pihak, bukan argumen Bapak sendiri. Efek selanjutnya Pak, kalau guru selalu dikata-katain seperti ini, melakukan hal yang sudah benar aja masih disalah-salahkan, Bapak kira-kira mikir nggak suatu saat nggak ada orang yang mau jadi guru lagi? Kalau orang udah nggak mau jadi guru, kemudian Bapak punya anak, siapa yang akan mengajar? Terus Bapak bilang, jangan dibela gurunya, mereka kan sudah dibayar. Pak, nggak semua kerjaan itu tentang gaji Pak, nggak semua kerjaan itu tentang pendapatan Pak. Kami para guru itu juga banyak yang kerja gajinya di bawah standar, dan kami masih pengen ngajar. Jangan mentang-mentang hanya gara-gara udah dibayar terus murid bisa semaunya. Bapak wakil rakyat, mewakili rakyat dong, guru juga rakyat. Bapak anggota DPD yang... Dengan statement salah satu ini dosen ya, namanya dosen Hendy ya. Aduh, gue jadi ngerasa bersalah juga dengan statement gue yang awal ya. Oke, gue jadi bingung ya. Gak ada yang bisa kita bela ya. Di sisi lain guru mengajarkan kedisiplinan, di sisi lain Pak Arya mengajarkan ya kalau pengen ngehukum janganlah menyiksa murid gitu ya. Menyiksa boleh, tapi dengan cara yang benar ya. Tapi dijelasin itu juga merangkum bener kok kata dosennya ya. Oke, kita coba baca deh komentar. Guru telat ngajarnya gimana ya? Gue sering banget ya dulu ya. Pasti kalian pernah lah ya namanya guru-guru telat, tiba-tiba masuknya pas 10 menit tuh cuma ngasih tugas kan. Wow ya. Nah, itu gimana tuh Pak ya? Hukumannya Arya minta jangan seperti itu. Dia minta hukuman menyapu dan bersih-bersih di halaman. Nah, ya. Ini mungkin kita satu pemikiran ya. Maksud Arya itu hukumannya lah diubah gitu, jangan sampai meninggalkan pelajaran gitu. Next, jenis hukuman sampai tertinggal 2 mapel itu gimana Pak? Ya sangat disayangkan ya, udah telat ketinggalan pelajaran gitu ya. Ya kalau pengen ngehukum ya jangan sampai ketinggalan 2 pelajaran ya. Next, tapi kalau gurunya terlambat, apa saksinya? Mau jam pelajaran terlambat tapi selesainya tetap sama sehingga jam pelajaran berkurang dan uang sekolah tetap. Gue bingung jawabnya ya kalau ini. Nggak tahu saksinya apa ya. Kadang-kadang guru ada juga yang cuma ngasih tugas aja gitu ya. Ini mah bukan rahasia umum ya. Pasti setiap sekolah kalian pernah ngalamin. Guru cuma ngasih tugas saja dan ya dia nggak masuk ya. Padahal ada tuh di ruang guru tuh lagi curhat-curhat tuh ya. Ya itulah ya. Gimana menurut kalian? Siapa yang salah? Atau dua-duanya salah gitu? Ya, itu aja sih video viral hari ini. Oh iya, gue pengen bacain komen-komen dari netizen ya di video sebelumnya. Oke, kita bacain 3 top komen di video ini. Oke.
Komentar yang pertama dari Muhammad Ronald D. Siagian 9864. Motif yang jelas klaim asuransi dan dicairi korban untuk bisa mencairkan klaim asuransi korban. Ya itu juga bisa, tapi katanya sih nggak dicairin gitu ya asuransinya ya. Tapi nggak tahu juga apakah bener cair. Kalau nggak salah bapaknya Mirna itu dapat berapa M gitu dengan cairnya. Oh ya, ini gue ngebahas kasus Jessica Wongso lagi ya. Gue pengen tahu update-nya tuh kayak gimana. Next, komen kedua dari Abah Oman. TQ2TQ. Krisnamurti lagi ngumpet, dia takut malu. Bisa jadi ya. Tapi emang dari awal video ini viral sampai sekarang Krisnamurti ya cuma awalnya aja dia nongol komen, abis itu nggak pernah muncul di media ngebahas Jessica Wongso ya. Dan kenapa juga pertanyaan gue, wartawan tidak mau nanya ke Krisnamurti, itu gue heran juga ya. Kenapa gitu wartawan nih kagak mau ngebahas Krisnamurti, kan seru tuh. Dan yang ketiga nih dari Multikreasi 3755. Bukan pendidikan kurang matang, mereka kan tahu no autopsi no crime, tetapi tetap dikriminalkan. Memang ada udang di balik bakwan. Ya bener ya. Ya mungkin ini aja ya, kita top 3 top komen yang kita dapat ya. Untuk 11 komentar ini gua thank you banget ya yang udah komen gercep-gercep ya. 4 jam 3 jam yang lalu, thank you banget. 6 jam yang lalu ya. Thanks gila Zia. Ya sampai jumpa di next video. Gua paling undur diri dulu kalau misalnya ada salah kata ataupun salah pengucapan, mohon dimaafkan. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya agar kalian tidak ketinggalan info viral selanjutnya. Sampai jumpa di next video. See you. Goodbye. Bye-bye. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.